Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Hikmat SPD MM, yang saya hormati Ibu Fatmah Yunita SE, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA PGRI 109 Tangerang, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK PGRI 109 Tangerang, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA SMK PGRI 109 Tangerang, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA SMK PGRI 109 Tangerang. Baik Bapak Ibu, marilah acara pada hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah acara pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baiklah Bapak Ibu, acara kita lanjutkan, yaitu sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka IKN yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Hikmat SPD MM serta berkolaborasi dengan Ibu Fatmah Yunita SE. Narasumber kali ini Ibu Fatmah Yunita SE. Beliau lahir di Jakarta 9 Juni 1978. Beliau sebagai LPMP ya Bu ya, anggota LPMP DKI Jakarta, serta sebagai penyusunan program fasilitasi. Pengalaman beliau adalah guru, akuntansi, widya swasta, pelatih ahli sekolah perwira angkatan 1 yang alamat beliau adalah di Jalan Haji Naman nomor 6 Pondok Kelapa Jakarta Timur. Benar ya Bu ya? Baik, langsung aja mungkin acara pada hari ini sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka akan dimulai dan akan disampaikan oleh Ibu Fatmah Yunita beserta Bapak Haji Hikmat SPD MM. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA, dan yang saya hormati Ibu Instruktur Nasional Bu Mama, dan yang saya banggakan Ibu Bapak staf pengajar SMA dan SMK PGRI 109. Ibu Bapak yang saya banggakan, SMA dan SMK PGRI ini adalah salah satu di antara sekolah yang di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan di KCD itu termasuk sekolah yang dianggap unggul. Makanya tidak heran sekolah-sekolah lain masih dalam pelindungan mencari siswa. SMA PGRI dan SMK PGRI itu alhamdulillah sudah memenuhi
syarat dan kebutuhan yang diinginkan. Ibu Bapak yang saya banggakan, dalam kurikulum yang baru ini nanti dilihat dan ditanyakan yang tidak mengerti. Kemudian saya tadi sudah bicara dengan Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Instruktur Nasional bahwa ketika SMA atau SMK misalkan belum mau melaksanakan mandiri berubah atau apalagi mandiri berbagi, berarti kita masih bisa mengikuti mandiri belajar. Mandiri belajar, kurikulum dan rapot masih 2013, masih ada penjurusan. Cuman saya menginginkan bahwa proyek nanti berbasis proyek sudah masuk di kurikulum yang kita ini, makanya nanti bisa jadi pilot project untuk SMA yang lain ketika nanti Ibu Bapak sudah melaksanakan dan yang lain baru mau mengikuti. Oleh karena itu saya bisa mengambil satu percontohan nanti untuk SMA dan SMK PGRI ini, bahwa kita ambil kurikulum mandiri belajar yang masih menggunakan kurikulum 2013 dan dikolaborasikan dengan kurikulum Merdeka. Nah, di sini nanti akan Ibu Bapak dibawa untuk memperhatikan apa yang nanti akan dipaparkan oleh kami, oleh Ibu Fatma. Silakan yang tidak mengerti nanti ditanyakan. Dan Ibu Bapak nanti akan melihat perubahan-perubahan apa saja antara Kurtilas dengan kurikulum yang baru ini. Dan kami menginginkan Ibu Bapak aktif untuk bertanya, untuk ikut berkolaborasi, supaya ketika ada sekolah lain yang bertanya ke Ibu Bapak bisa menjelaskan. Berarti Ibu Bapak sudah termasuk nanti orang yang bisa menularkan ke yang lain sekalipun belum ke yang berbagi, seperti yang diharuskan oleh sekolah penggerak. Kalau sekolah penggerak itu harus masuk ke berbagi, tidak berubah, tapi harus masuk ke berbagi. Kurikulumnya berbagi dan berubah saja, rapot harus sudah berubah. Nah, apa yang akan nanti menjadi masalah? Rapot kalau di sini sudah kurikulum yang belajar, berarti masih bisa kalau pindahan itu nerima sekolah-sekolah yang umum yang belum kurikulum yang baru. Tapi kalau di sini sudah menjadi kurikulumnya adalah kurikulum berbagi, berarti rapot pun sudah berubah. Makanya tidak bisa sembarangan menerima dari sekolah-sekolah umum yang belum melakukan kurikulum baru tersebut. Oleh karena itu kita ikuti apa yang akan kami dan Ibu Fatma tayangkan. Untuk itu supaya kita yang hadir di sini menjadi ibadah kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat, karena guru itu punya modal ke surga, ilmunya bermanfaat, dan guru itu punya modal ke surga itu rezekinya barokah, tidak besar tapi betul-betul dahsyat nilainya itu. Dan ketika rezekinya yang barokah dimakan oleh keluarga, menghasilkan anak-anak yang soleh dan solehah, berarti itu yang nanti terbawa oleh kita. Oleh karena itu ketika pemaparan Ibu Bapak serius, karena di waktu harus beberapa lama, tapi sekarang itu sudah dipepetkan, makanya nanti serius perhatikan dan ketika ada yang bertanya ditanyakan. Untuk memulai acara ini, mari kita membaca basmalah yang beragama Islam dan yang bukan, berarti silakan beragama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya silakan ke Ibu Fatma. Terima kasih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Malabar mau ke KUA, berharap dapat dibantu. Bapak Ibu, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu
berada di sini ya bersama-sama dengan wajah-wajah yang selalu mendapat keberkahan, Bapak Ibu ya, mendapat doa yang baik dari anak-anak bangsa karena juga menjadi anak-anak bangsa. Bapak Ibu, alhamdulillah kita juga didampingi oleh Bapak dan Ibu kita yang hebat. Di sini ada pengawas kita, Pak Haji Hikmat. Kita selalu berdoa semoga beliau tetap sehat ya, Bapak Ibu ya, selalu bisa mendampingi Bapak Ibu semua. Kemudian juga kita didampingi oleh Bapak Kepala SMK dan Ibu Kepala SMA ya dari PGRI 109 ya, luar biasa mendampingi Ibu dan Bapak dalam rangka belajar gitu ya. Jadi Bapak Ibu mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Luar biasa, dapat berkah semua ya Bapak Ibu ya. Ini lumayan waktunya waktu-waktu harusnya WIB ya Bu, Bapak Ibu ya. Waktu Indonesia bagian bobo gitu ya, bagian istirahat gitu ya. Jadi biar semangat kita next dulu Bapak Ibu ya, ya. Malam hari enaknya minum sekuteng. Sekuteng diminum agar tubuh menjadi hangat. Duhai ibu bapak yang cantik dan ganteng. Yuk mari kita selalu tetap semangat Bapak Ibu. Ya, kita akan melakukan senam profil pelajar Pancasila ya, sesuai dengan tema kita. Bapak Ibu boleh berdiri semua. Olahraga enggak? Ada. Enggak sama-sama dulu. Oke Bapak Ibu siap ya? Bisa lihat? Iya. Yang tahu waktunya boleh juga sambil bernyanyi Bapak Ibu. Siap? Jadi gerakannya boleh tahu mas. Apa ya? Ada yang bisa nyanyi? Sebelumnya mana sih?
Jadi Bapak Ibu, tahun lalu itu sudah banyak versi gerakannya. Ada yang bikin dalam bentuk senam, ada yang kalau guru seni bikinnya dalam bentuk tarian gitu. Maka Bapak Ibu nanti kita tantang ya, bayangin ya, dari PGRI 109 ini bikin deh gerakannya atau tariannya gitu ya. Tinggal kalau musiknya kan tinggal dicari aja ya gitu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian Bapak, salah satu hal yang berbeda, salah satu karakter dari kurikulum Merdeka ini adalah adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ya. Dan karena sekolah kita SMA PGRI 109 dan SMK-nya ya, yang mungkin kita sebelum pertemuan tadi masih abu-abu ya. Sekarang sudah mulai karena dengan pertanyaan itu berarti sudah ada yang nyambung. Karena orang yang bertanya itu pasti nyambung gitu. Kemudian tadi memang sekolah sekarang diberikan kebebasan bahwa dulu kalau yang misalkan ibu-ibu mau melahirkan dia tidak punya program minta cuti mendadak, ini nggak perlu lagi. Kalau misalkan mau melahirkan nanti bulan apa, udah masukin aja di kebun ke depan ditarik supaya nanti ketika ada kegiatan gitu ya keluarga itu udah nyaman. diganti sama bapak-bapak gitu kan Pak? Iya. Nah, bapak-bapaknya mundur. Bapak-bapaknya ya pokoknya berkeadilan gitu ya. Nah, kemudian ini di sini apa yang menjadi permasalahan tadi yang warna coklat atau coklat ini yang harus makanya ini warnanya dilainkan. Itu yang menjadi patokan untuk CP 1 tahun. Nah sekarang kita ini belum menerapkan, tapi saya meminta ibu bapak di bawah kepemimpinan Bu Erin dan Bang Waryono silahkan untuk menerapkan. Tadi jamnya juga jamnya dibebaskan ya tadi kan. Tapi yang jelas kita reaksi dari anak kayak apa nanti ketika ada pasar. Coba aja, pasti itu anak senang ketika ada proyek. Anak itu yang bisa menghasilkan, anak pikirannya itu yang ingin menghasilkan aja dulu. Kemudian ketika ada hasil karya dari anak, kalau misalkan proyeknya nanti berupa produk, kita jangan sungkan-sungkan mengundang orang tua. Wajib orang tua diundang, orang tua siswa itu. Jadi orang tua siswa diundang. Nih ibu bapak di SMA dan SMK PGRI itu anak itu belajarnya dengan kurikulum udah seperti ini. Testimoni ya Pak? Testimoni. Jadi kita jangan takut untuk memulai perubahan itu. Nah makanya di sini boleh yang makanya ada 3 mandiri belajar. Mandiri belajar itu siapa sebenarnya? Kalau kita SMA PGRI dan SMK PGRI ini udah cerdas, kita ambil lah, jangan sampai kosong misalkan. Kenapa diambil jangan sampai kosong? Supaya kita masih tetap menerapkan K13 dengan sudah mulai mengkolaborasi kurikulum yang baru itu. Baru nanti tahun berikutnya kita ambil kurikulum berubah. Berarti kita mulai rapot itu sudah tidak ada lagi penjurusan. Kalau yang sekarang mandiri belajar itu penjurusan masih karena kurtilas yang masih dipakai. Cuman kita sudah mulai mengkolaborasikan adanya tadi ini yang ada di depan slide bahwa kita lakukan karena kita itu belum diwajibkan tapi ingin memulai, makanya jamnya juga tadi mau 100, mau 140, mau berapa dengan diambil yaitu di ekstrakurikuler. Saya yakin ketika kita membuat program ini dikolaborasikan dengan Kurtilas dan ibu bapak guru memulai untuk kreativitas supaya tahun yang akan datang kita sudah siap untuk TO, kita sudah ada gambaran. Dan ketika nanti misalkan ada masalah yang masih kurang
dipahami ketika saya mungkin datang pembinaan ke sini, atau Bu Fatmah juga siap untuk tetap berkomunikasi dengan Bu Wahyu, perwakilan dari SMA atau dari SMK-nya nanti siapa. Jadi itu yang bisa kita bareng-bareng untuk menghadapi perubahan-perubahan ini. Kemudian Ibu Bapak, tadi barangkali ada pertanyaan bagaimana dengan nanti anak melanjutkan ke perguruan tinggi kalau ini sudah masuk ke kurikulum berubah. Kurikulum berubah pasti nanti juga ada kebijakan dari kementerian, makanya kementerian tidak dipisahkan, Kemendikbuddikti riset. Dia juga mungkin sudah ada tim ahlinya. Mau diapakan? Seperti SNMPTN pasti ada, kan nilai tadi intra itu masih tetap ada. Nilai yang project itu adalah nilai untuk menjadikan bekal anak. Ketika anak itu pintar pelajaran kimia, siapa tahu dia setelah keluar dari sini dia justru bisa bereksperimen dan akhirnya menemukan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Padahal tadinya dalam kurikulum yang lama hanya teori saja yang dipakai. Kemudian di dalam pelajaran yang lain, makanya ini kolaborasi itu bahwa yang namanya project itu dipersilahkan tidak memilah gurunya supaya linear atau sama, saling berjauh, enggak, nanti juga akan saling berkolaborasi sendiri nanti juga. Sebagai contoh misalkan supaya ada gambaran yang real produk, saya meminta ke Bu Erin juga di sini, Bu, bisa nggak berapa bulan yang lalu itu di sini kita buat SMA PGRI itu bahwa ada kebanggaan anak bisa untuk minum gratis karena ada hasil dari proyek di mana kolaborasi di sana itu bisa guru matematik menghitung berapa paralon yang diperlukan, bisa guru kimia apa ini air bakunya itu bisa diproses dan akhirnya bisa bermanfaat, tidak bermasalah untuk manusia kalau diminum. Biologinya nanti melihat apa ada manfaat yang positif yang lebih baik. Kemudian guru seninya bisa merancang bentuk botol supaya bisa dikemas dan dijual. Kemudian guru seninya mendekor supaya gambar-gambarnya menarik. Guru bahasanya langsung membuat tulisan-tulisan yang betul-betul menarik. Kemudian ekonomi entrepreneurnya jalan. Dan di antaranya gambar-gambar seperti itu. Tapi tadi bahwa proyek itu tidak harus selalu menghasilkan produk, itu kan Bu ya. Jadi ada hasilnya itu bisa tidak produk seperti itu. Cuman supaya kita lebih mengerti, kalau dibuat produk kayaknya lebih cepat menangkapnya itu. Gitu. Jadi di sini kolaborasi yang akan muncul, berarti pelajaran yang lain saling membantu, saling berkolaborasi, menghasilkan inovasi nantinya. Inovasi itulah yang diinginkan di dalam sekolah penggerak, karena inovasi itu berarti bergerak. Inovasi itu barangkali Ibu Bapak yang saya banggakan, bahwa kita dengan memulai ada keberanian, itulah tanda dan ciri dari sekolah yang maju. Sekolah yang maju itu tidak berani untuk tidak memulai ketika ada barang baru, tapi dia penasaran ingin memulai. Makanya saya mengapresiasi, terus terang saya mengapresiasi ketika Bu Erin berapa minggu yang lalu dia langsung, Pak, saya ingin Ibu Bapak guru yang ada di SMA dan SMK 109 ini bisa mengerti, setidaknya mereka bisa untuk menularkan. Justru yang itu yang lebih bagus untuk menularkan itu ke sekolah-sekolah lain. Setidaknya kalau kita sudah mulai sekarang, oh ini yang disebut dengan kurikulum Merdeka Belajar. Oh yang disebut dengan mengajar Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar. Oh ini yang disebut dengan mandiri tadi itu. Oh ini yang disebut dengan project itu. Dan ketika kita bicara tentang instrumen, tadi Bu Fatma sudah
katakan bahwa kalimat-kalimat itu sudah ada, tinggal kita memilih. Paling nanti format yang kita, kalau memang format itu mau ada perubahan atau misalkan mau dimodifikasi, boleh. Cuman kalimat-kalimat itu sudah diproduk oleh kementerian. Makanya kita tinggal memasuk-masukkan. Jadi tidak mengarah-arah apa-apa. Dan di dalam proyek itu tidak berbentuk angka, tapi berbentuk kalimat-kalimat, di mana kalimat tersebut harus sesuai ketika dinilai dengan nilai yang sangat tinggi, misalkan itu harus sesuai dengan perilaku anak ketika berkolaborasi itu. Makanya tadi dikatakan bahwa anak yang satu kelompok belum tentu sama nilainya. Jadi dilihat, ada yang inspirator, ada anak yang mengekor saja, ada anak yang membuka wawasan sehingga orang lain tertarik, akhirnya orang lain juga jadi mengerti. Ada orang yang leadershipnya muncul, ada orang yang misalkan ketika temannya udah kompak, ini masih kebingungan, itu pasti nilai akan berbeda. Itu jadi yang saya sangat kagumi dengan ibu bapak di sini, bahwa keinginan untuk merubah itu adalah salah satu modal dari sekolah yang maju itu seperti itu. Sekolah yang maju tidak pernah mau mundur, sekalipun belum ada atau belum pernah mencoba. Itulah mencoba, itulah yang paling hebat. Sehingga ketika sekolah lain baru memulai, justru kita sudah mahir untuk melakukan kurikulum itu. Itu barangkali ibu bapak yang saya banggakan. Kita tetap nanti konteks, dan Bu Wahyu sudah punya nomor Bu Fatma. Kita WA-an. Nanti kalau ada produk saya selalu share, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sekolah kita semakin maju, semakin banyak peminat yang ingin berebut ke sini, dan mudah-mudahan kita selalu setiap langkahnya itu dijadikan amal kebaikan. Amin. Itu barangkali yang saya ingin sampaikan. Terima kasih Bapak Sekolah, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru yang saya banggakan, dan Ibu Fatma sebagai instruktur nasional, sahabat saya, dan murid saya sebenarnya 78 murid. Dan jadi itu barangkali yang ingin kita laksanakan pada hari ini, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya terus terang dengan Bu Fatma di sini lebih hidup dari yang pagi, ya. Dan ini lebih hidup di sini. Ini barangkali apresiasi dari kami. Selamat berjuang dan jangan takut untuk maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad SPDMPD yang telah memberikan ilmunya dalam workshop hari ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Fatma SE yang telah memberikan ilmunya. Mudah-mudahan kita semua nantinya bisa melaksanakan dalam kurikulum merdeka ya Bapak Ibu dengan lebih semangat, dan bisa menjalankan apa yang tadi dipelajari pada hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya langsung aja demi kelancaran kita semuanya, pastinya tidak lupa marilah acara selanjutnya yaitu berdoa, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Yusuf. Kepada Bapak Yusuf kami persilakan. Sudah Pak Yusuf Haji. Pak Yusuf Haji kan.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهل رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih kepada Pak Yusuf yang telah membimbing berdua hari ini. Baiklah Bapak Ibu, acara demi acara alhamdulillah